Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Wakil Kepala SMP 1 Ibu Linda Kusmawati SPD, dan yang saya hormati guru dan staf karyawan SMP 1 yang utama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari Senin 23 Oktober 2023 kita dapat menghadiri acara diseminasi pemahaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi panutan kita, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa. Keempat, sambutan. Kelima, presentasi diseminasi pemahaman budaya positif. Keenam, tanggapan, umpan balik dan paparan kesimpulan. Ketujuh, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dia Evita Rahmawati SPD. Kepada Bu Dia Evita dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya itu aduh pada di sanalah aku berdiri jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Muhammad Syarafi SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau itu kita berdoa untuk kelancaran, kesuksesan dan kemanfaatan kegiatan pada siang hari ini. Semoga apa yang diniatkan bisa terlaksana dengan baik, lancar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wa fadla ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat sambutan yang akan diwakili oleh Ibu dan Sumawati SPD. Kepada beliau saya persilakan. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai hari ini, detik ini, siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam suasana yang sehat dan dalam peristiwa yang sangat penting untuk acara hari ini. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri undangan dari kami dalam rangka diseminasi pemahaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Lia Aryani. Saya secara pribadi menyambut baik untuk kegiatan ini. Dan sebelum itu saya memohon maaf karena pada siang hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di tempat ini dan beliau memberikan mandat kepada saya untuk mewakili dalam memberikan sambutan pada acara siang ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat diseminasi pemahaman budaya positif ini, perlu kita tahu apa sih arti diseminasi itu. Diseminasi kalau kita cari di dalam kamus besar, ya Bu ya, nanti saya sudah bertanya kepada guru bahasa Indonesia, Bu, apa arti diseminasi? Diseminasi adalah penyebarluasan. Jadi penyebarluasan pemahaman budaya positif yang tentu saja akan membawa dampak yang baik buat sekolah kita. Kita harus mendukung calon guru penggerak kita, Ibu Lia Aryani, di dalam menyebarluaskan pemahaman ini. Karena apapun yang terjadi dengan kurikulum merdeka ini, kita masih membutuhkan pemahaman yang baik mengenai hal ini. Apalagi dengan diseminasi ini, Bapak Ibu akan diberikan banyak pemahaman mengenai budaya-budaya positif, budaya-budaya baik yang akan membawa perubahan yang baik pula untuk SMP Satuan. Mari kita dukung Bapak Ibu dengan mengikuti acara hari ini dari awal sampai akhir. Manakala Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan nanti di tengah perjalanan ini bisa ditanyakan kepada Bulia, dan mohon agar apa yang didapatkan hari ini benar-benar nanti bisa kita laksanakan di lapangan untuk kebaikan SMP 1 baik, dan semuanya adalah demi anak didik kita. Saya tidak berpanjang-panjang kata Bapak Ibu karena memang hari sudah siang. Saya ucapkan selamat kepada Bulia untuk melakukan diseminasi ini. Mohon dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang menghadiri mendengarkan sungguh-sungguh, berpartisipasi aktif sehingga apa yang menjadi tujuan dari calon guru penggerak kita ini bisa tercapai. Mohon maaf Bapak Ibu kalau hari ini hanya sekedarnya saja,
kami bisa menyediakan tempat atau apapun juga yang sekedarnya saja. Mohon maaf, tetapi itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang ini. Demikian saja sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang kurang berkenan dan acara ini bisa dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lydia atas sambutan yang disampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu diseminasi pemahaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 oleh Ibu Lia Aryani SPD. Kepada Bu Lia, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami tentang diseminasi pemahaman budaya positif modul 1/4. Tugas ini saya gunakan untuk melengkapi tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu tentang diseminasi pemahaman budaya positif khususnya di modul 1/4, di mana saya harus menyebarluaskan apa yang telah saya pahami tentang materi budaya positif ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Yang pertama, suasana positif mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang kedua, suasana positif di lingkungan sekolah bertujuan untuk menjaga dan melindungi dari hal-hal yang tidak baik sehingga karakter murid akan tumbuh. 3. Murid akan merasa aman dan nyaman dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. Lalu apa peran guru itu? Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong anak untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga anak lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini salah satu contoh budaya positif yang ada di SMP 1 Balai, yaitu kebersihan, di mana kita melakukannya setiap hari Jumat dan setiap hari mereka melakukan piket kelas dan melakukan 5S, beribadah serta berbagi. Ini adalah inti dari materi saya, Bapak Ibu. Inti dari konsep budaya positif yang saya pelajari itu ada 6 hal. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol.
dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menyadari pentingnya nilai-nilai kebajikan yang universal. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal terdiri dari 3. Yang pertama, nilai profil pelajar Pancasila yang saat ini sudah kita gembar-gemborkan di SMP 1 baik. Ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian yang kedua, menurut 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF, yang pertama nilainya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, 2. kemandirian dan tanggung jawab, 3. kejujuran atau amanah, 4. diplomatis, 5. hormat dan santun, 6. dermawan, 7. suka menolong dan gotong royong, 8. percaya diri, 9. kreatif dan bekerja keras, 10. kepemimpinan dan keadilan baik, 11. rendah hati, 12. toleransi, 13. kedamaian dan kesatuan. Yang ketiga, menurut The Seven Essential Virtues, yang pertama ada nilai empati, kedua suara hati, ketiga kontrol diri, keempat rasa hormat, kelima kebaikan, keenam toleransi, dan ketujuh keadilan. Mesti Bapak Ibu semuanya kalau di dalam kelas kadang mengucapkan hal-hal apresiasi kebajikan kepada anak, tapi kita tidak menyadarinya ya. Ini salah satu contoh. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nilai kebajikan yang muncul di sini adalah rasa empati. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, atau saya menghargai kepedulianmu atas kebersihan yang sudah dilakukan secara bersama-sama di kelas bersama teman-teman kalian. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nilai kebajikan yang muncul adalah nilai rasa tanggung jawab. Menurut Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju? Setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau
setuju boleh ataukah setuju? Setuju ya, bisa mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak setuju ya, Pak Heri menjawab tidak setuju. Bagaimana dengan Bu Maulina? Setuju? Ya, terima kasih. Nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Oke, terima kasih. Kalau nggak setuju, mati. Oh gitu ya. Terima kasih. Ya, bisa lanjut Bu. Ya, ini kita berpraktek berpasangan ya. Mohon saya berpasangan, Bungani berpasangan dengan Bu Linda. Ya, monggo berpasangan 2 orang, 1 kelompok berdua saja. Ya, kita lakukan praktek. Saya berikan waktu 5 menit ya Bapak Ibu ya. Tuliskan 1 benda yang sangat berharga bagi Anda. 1 benda saja yang sangat berharga, tulis di sticky note ini. Kemudian letakkan di kepala tangan Anda. Jadi nanti dengan genggam. Nah, setelah tulis dengan genggam, genggamlah dengan sangat erat di situ. Ya, nanti prakteknya seperti itu. Bisa dimulai? Bisa. Bendanya bebas, boleh. Apapun itu yang boleh, terserah. Pokoknya yang berharga bagi panjenengan semuanya. Tuliskan 1 benda saja. Anak boleh, suami boleh, atau mas-masan juga boleh, terserah. Nah, itu toh Pak. 5 menit saja ya Bapak Ibu, sudah selesai. Umar yang lain masih hidup. Sudah digenggam erat ya. Tolong digenggam sangat erat. Tidak sudah belum. Ya, yang
Iya, betul sekali. Jawabannya. Iya, pintar sekali semuanya ya. Oke, tentu kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Kebutuhan dasar kita saat itu. Next, Bu. Yes. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini disebutkan ada 4 teori kontrol yang disebutkan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi kita itu kalau di kelas sering mengontrol murid kita, ya kan? Nah, supaya murid ini bisa melakukan apa yang kita inginkan. Gitu. 2, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menurut panjenengan tadi yang mendisiplinkan anak dengan membersihkan apa tadi, Bu? Halaman sekolah tadi ya. Nah, itu menurut panjenengan itu adalah mungkin itu sangat efektif bagi Bapak Ibu semuanya. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Next, Bu. Materi yang kedua ini adalah berhubungan dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh ya, anak ada tugas bahasa Indonesia. Nah, di sini namanya adalah Tian. Tian mengerjakan tugasnya, tetapi dia itu niru temannya. Nah, di sini Tian itu melakukan motivasi yang apa, Bapak Ibu? Motivasi apa? Oke, saya bacakan dulu. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Atas kasus saya tadi, berarti Tian itu motivasi nomor berapa? 1. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Bagus ya, kita semuanya. Jadi Tian di situ memiliki motivasi aku menggarap tugas bahasa Indonesia supaya saya tidak dihukum oleh Bu Lia. Seperti itu ya. Oke. Terus Bu, lanjut. Nah, soal yang kedua saya bacakan Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Nah, ini untuk Bumi ya. Coba Bu, atau untuk Budia Eka. Nah, ini sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yang bernama Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugur. Jadi Pak Seno itu bertanya pada Iva, tapi Ivanya gugur dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari
dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap, dan malunya luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sudah paham kasus ini? Jadi Pak Seno itu kan pelajaran matematika. Nah, Iva itu anaknya itu hanya suka menggambar. Nah, ketika ditanya sama Pak Seno, dia itu gugup, terus terbata-bata, tergagap gitu ya, gitu. Kemudian Iva tadi disuruh berdiri dengan menunduk hidungnya. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, yang pertama, apakah Anda setuju dengan perbuatan Pak Seno? Bagaimana? Bisakah dijawab? Mungkin dari Ibu Umi dulu. Apakah Ibu setuju dengan sikap dari Pak Seno tersebut? Saya sebagai guru matematika, seandainya hal itu terjadi, maka saya tidak akan melaksanakan sikap seperti itu. Jadi saya tidak setuju dengan sikapnya Pak Seno. Ya, terima kasih. Tidak setujunya karena apa, Ibu? Karena si anak itu tadi tidak perhatikan pelajaran itu bukan karena sikapnya yang memang termasuk nakal atau gimana, karena dia kemampuannya kurang, sehingga biasanya kalau anak-anak yang kurang itu cenderung melakukan kesibukan sendiri. Nanti kalau dimarahi, padahal anaknya itu mungkin sikapnya lebih pendiam atau bagaimana, nanti bisa lebih merasa tertekan atau merasa rendah diri atau malu gitu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Umi. Berikan tepuk tangannya untuk Bu Umi. Ya. Nah, terima kasih. Iya, kalau menurut Bu Umi, beliau yang tidak setuju dengan pendapat dari perbuatan dari Pak Seno ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Pri? Ya. Baik, terima kasih. Sedikit penambahan apa yang disampaikan ini, saya juga setuju. Artinya kita tidak sepakat dengan Pak Seno yang melakukan hal tersebut, karena kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga kita harus bisa menjadi kontrol yang baik, bisa memposisikan anak ini pada posisi apa sebelum dia melakukan hal tersebut. Yaitu apalagi sampai menjudge anak di depan teman-teman semuanya, sehingga anak menjadi down mentalnya dan akhirnya hal itu menjadikan dia tidak suka dengan mata pelajaran tersebut. Ini harus kita jaga privasi anak tersebut agar kedepannya anak betul-betul punya antusias untuk motivasi, apalagi terkait dengan pelajaran yang sifatnya eksak, itu sangat perlu daya tarik tersendiri. Mungkin juga cara mengajarnya. Demikian. Terima kasih Pak Pri. Berikan tepuk tangan semua ya. Lalu soal yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva tersebut adalah sebuah hukuman ataukah konsekuensi? Mungkin dari Bu Linda, hukuman atau konsekuensi?
disuruh maju ke depan Iya. untuk sambil menunjuk ibunya. Ya, menurut saya ini adalah hukuman ya, hukuman untuk anak yang menurut Pak Seno itu kurang tertib lah katakan begitu. Ini sebuah hukuman. Hanya mungkin teman-teman yang lain ada pendapat ya. Saya hukuman hukuman saya. Iya. Saya hanya menambahkan saja dari Bunda, memang menurut saya juga hukuman. Kalau memang itu dikatakan konsekuensi, harusnya ada semacam kesepakatan terlebih dahulu, baru nanti kalau memang melanggar, nah ada hukuman apa itu, seperti itu. Terima kasih. Kita tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Next Bu. Ya, kesimpulannya itu adalah sebuah hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi apa sih hukuman itu? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata dari tindakan Pak Seno tadi, berarti itu termasuk hukuman yang apa, Bapak Ibu? Psikis ya, karena membuat si Iva itu malu dan mengurangi kepercayaan dirinya. Ya kan Bapak Ibu ya? Ya, next Bu. Next. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak, yaitu sekolah, dan murid sudah mengenal sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi konsekuensi itu dilakukan apabila anak tersebut sudah melakukan sebuah pelanggaran atau hukuman. Next Bu. Iya. Baik Bapak Ibu, di sini saya meminta Bapak Ibu lagi untuk menjawab soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soal nanti tinggal dijawab 1 hukuman, 2 konsekuensi. Seperti itu aja ya. 5 menit. Langsung dijawab saja. Soal pertama, mencatat. Oh iya, oke. Ibu kita belum. Kita belum ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat pagi karena terlambat sekolah, hukuman atau konsekuensi. Monggo ditulis Pak Heri. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, nomor 6 ada lagi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Silakan diisi 7 soal. Mahir untuk alam Bu. Oh iya, dijawab sebisanya. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang betul ya. Ini foto HP share. Ini pertanyaan yang sulit. Pilihan yang sulit sudah kami tidak mampu menjawab. Dijawab sebisanya. Tinggal menentukan hubungan dan konsekuensi. Itu ada konsekuensinya juga. Ya, oke, silakan Bu. Ya, Saya mau jawab yang nomor 1. iya silakan Bu Ida. Catat 100 kali di dalam buku. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Ibu apa? Menurut saya ini hukuman Bu. Oh iya, alasannya apa? Alasannya karena di dalam peraturan sekolah yang terutama di SMP 1 ya Bu, itu terlambat ke sekolah itu sanksinya tidak ada yang berbunyi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat Bu. Ini di SMP 1 Bu. Jadi menurut saya ini belum ada kesepakatan antara pihak terhukum dan yang menghukum. Jadi ini mendadak saja. Siapa tahu itu dari guru piket yang datang. Oh kamu terlambat, ayo menurut mendadak saja Bu. Menurut saya hukuman Bu ini. Betul sekali Bu, terima kasih. Nomor 2 mungkin dari Ibu Eni Ratnawati. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, terima kasih. Ya, ini sesuai dengan mapel saya. Kalau memang ada anak yang tidak disiplin tepat waktu ke lapangan, memang saya suruh untuk lari keliling lapangan. Jawabannya adalah hukuman. Hukuman. Ya, Oh ya. ya itu menurut saya. Oke, terima kasih. Iya. Berarti Bu Eni juga menerapkan seperti itu ya? Ya, karena untuk mendisiplinkan anak, karena dia datang terlambat, berarti kan tidak disiplin. Oh, betul ya. Oke Bu. Ada sandaran Bu. Silakan Bu. Nah, sepertinya halo. Ini menurut Bu Eni adalah hukuman, tetapi menurut saya Bu, kalau Bu Eni sebagai guru olahraga kok sampai menghukum seperti itu, saya kira seorang guru olahraga itu pasti sudah mengadakan kesepakatan dulu dengan anak-anaknya. Besok kalau kamu terlambat masuk ke sekolah, terlambat
Kalau menurut saya mau soal nomor 1, 2, 3 sampai 7 bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi tergantung penerapannya. Jika Silakan Bu, silakan berpendapat. jika semua yang ditulis itu sebelumnya sudah dibuat kesepakatan dengan anak, jika ada anak yang melanggar, maka itu semua bersifat konsekuensi. Tapi jika semua yang ditulis yang diberikan ke anak itu sebelumnya belum ada kesepakatan antara murid dan guru, maka semuanya itu bersifat hukuman. Jadi pendapat Bu Yuli itu ketika hal-hal tersebut itu sudah disepakati akan menjadi sebuah konsekuensi. Karena jadi manakala anak melanggar kesepakatan tersebut, maka konsekuensinya dia harus melakukan. Oh betul ya. Oke, terima kasih. Ya, baik Bu Dida, mari diselarkan lagi. Iya, seperti ini jawaban Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas Di nomor terakhir. Iya. Oke. Saya salah di itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Saya hukuman begitu Bu. Menggantikan kertas itu tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan sebuah konsekuensi ya di sini ya. Jadi itu konsekuensinya apa? Kalau kamu itu ada temanmu mencoret-coret kertas dia, mungkin saat olahraga dia itu kertasnya dicoret-coret dengan sengaja. Dan konsekuensinya apa? Kamu harus mengganti kertas coretan tersebut. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu adalah sebuah konsekuensi. Ya. Dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu merupakan sebuah konsekuensi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jawaban Anda tidak ada betul dan tidak ada yang salah. Terima kasih. Lanjut. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Mari kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan itu harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Hukuman akan membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, hukuman anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapannya. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, tetapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman akan membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Next Bu. Apakah restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk
untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini, semua Bapak Ibu guru mesti sudah melakukannya. Ketika ada siswa yang bermasalah dengan mata pelajaran kita masing-masing, Bapak Ibu sudah mempunyai solusi yang tepat atas permasalahan yang murid hadapi. Dilakukan dengan cara restitusi. Next. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran dan isi bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Materi yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Dia berupa pernyataan universal, nilai-nilai kebajikan yang ada di situ tadi yang sudah saya sebutkan. Dan dibuat dalam pernyataan yang dengan kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi sebuah keyakinan kelas ini adalah persetujuan antara guru dan murid untuk mendapatkan sebuah keyakinan yang mereka yakini bersama-sama. Kebetulan tadi pagi saya membuat keyakinan kelas di kelas 7 ya. Next, Bu. Nah, menurut Bapak Ibu, yang mana sih yang keyakinan kelas itu? Yang hijau, apakah yang putih? Oh iya. Yang putih itu kesepakatan kelas A. Kami guru dan murid yang saling menghormati. 2. Kami murid yang semangat belajar. 3. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang putih apa yang hijau? Yang putih. Alasannya apa, Bu? Dari itu belum dibacakan. Dari itu belum dibacakan belum. Yang hijau, kesepakatan kelasnya 1. Datang tepat waktu mengucapkan salam. 2. Menjaga kebersihan sekolah. 3. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. 4. Aktif dalam pembelajaran. 5. Tertib. Yang mana? Saya Bu. Ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang putih, Bu. Saya putih, yang putih. Ya. Kalau yang hijau, menurut saya itu adalah peraturan. Peraturan, betul. Ya. Terus yang putih alasannya? Yang putih itu tadi sesuai dengan ciri-ciri keyakinan yang Ibu tampilkan depan tadi. Oh, iya. Bersifat abstrak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Iya. Itu Bu,
sesuai dengan ciri-ciri yang dikemukakan Ibu. Oke. Bahwa itu adalah sebuah keyakinan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Hebat sekali. Luar biasa. Iya. Oke. Dapat bintang 5 ya, Bu ya. Oke, betul sekali apa yang diucapkan dengan Bu Linda itu tadi, bahwa yang merupakan keyakinan kelas adalah yang berwarna putih. Sebab ini tadi kesepakatan kelas itu adalah berisi nilai-nilai kebajikan universal dan terdiri dari kalimat-kalimat yang positif. Contohnya di sini adalah kami guru dan murid yang saling menghormati. Berarti yang ditampilkan di sini adalah nilai kebajikan saling menghormati antara guru dan siswa dan semua warga sekolah tentunya, tapi ini khusus di kelas ya. Nanti kalau di sekolah juga sudah global, keyakinan sekolah namanya, bukan keyakinan kelas lagi ya. Seperti itu ya Bapak Ibu, sudah paham ya. Oke, next Bu. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu sebuah peraturan dengan keyakinan kelas apa? Nilai apa? Tanggung jawab. Nah, tidak dapat mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain serta nilai berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, nilai keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba dalam nilai kesehatan, bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain. Gunakan masker, keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, merupakan nilai keselamatan dan keamanan. Next. Ini salah satu dokumentasi pembuatan keyakinan kelas saya tadi pagi di kelas 7H. Nah, di sebelah pojok sana anak menuliskan ide-ide apa yang dia curahkan di sticky note, kemudian dituliskan, ditempelkan keyakinan kelasnya ini. Nah, itu semua anak maju untuk berpendapat tentang keyakinan kelas tersebut. Kemudian dibantu oleh sekretaris, saya menuliskan keyakinan kelas yang ada di kelas 7H dan hasilnya sebelah kiri bisa, tapi mohon maaf itu hanya dokumentasi saja. Terus yang tengah saya membacakan dokumentasinya, membacakan hasil keyakinan kelasnya dan berfoto bersama. Dan mungkin mohon maaf Bu Umi, tadi saya berada di kelas sebelah panjenengan dan agak ramai sedikit karena mereka sedang mencurahkan pendapatnya tentang pembuatan keyakinan kelas. Ya. Next Bu. Yang keempat adalah materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ternyata Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kesehatan, rumah, makanan, biologis, dan reproduksi. Psikologisnya rasa aman. 2. Kebutuhan untuk diterima, hubungan sosial, memberi dan menerima kasih sayang, diterima kelompok. 3. Kebutuhan penguasaan
ketawa. Next. 5 posisi kontrol guru. Jadi kita punya 5 posisi kontrol. Ternyata. Yang pertama, posisi kontrol hukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ketika ada kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau di posisi kontrol penghukum, tadi ada hukuman. Buat tugasnya rangkap 3, lari, mengelilingi lapangan 7 kali. Itu dari posisi kontrol penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu kok selalu mengecewakan Bapak Ibu tonan. Kita orang gawat. Seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Next. Kalau berposisi kontrol teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, gitu. Apakah seperti itu? Oke. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini. Kamu tahu kan konsekuensinya apa kalau kamu tidak mengerjakan PR? Itu adalah posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Posisi kontrol manajer adalah contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu jika kamu tidak mengerjakan PR? Next. Mari kita lihat video ini. Terima kasih. Ini contoh dari posisi kontrol. Mohon dicermati videonya, ya. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam konstitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengalami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh 5 posisi pembuat rasa bersalah, posisi tenang, Orang 10 slide. posisi pemantau atau Kita posisi pikirkan dulu. Nanti saya akan bahas posisi kontrol yang seperti apakah yang Anda miliki. mana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
untuk umum ya Bapak Ibu. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Apa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi orang biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemberian adalah mereka yang akan berontak, bahkan mempanggil. Membuat rasa bersalah. Orangnya sama, tetapi nada bicaranya berbeda. Bisa kali tidak bisa membina kamu. Dia membuat rasa bersalah pada anak itu. Maaf, Bu. Lu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu sebut bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan tumpah kalau ibu sudah berubah kasar. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Berapa lagi ya saya? Kamu bukannya anak-anak yang kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini tuh ada saja. Apakah seperti ini Bapak Ibu maksudnya? Mukul saja. Identitas yang bercerita sukses atau hasil namun ingat karena ini masih dorongan eksternal maka ada faktor ketergantungan dan pada orang tertentu. Di sini guru absennya sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Maren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Maren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Maren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Maren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Maren menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan Ibu Kavia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Maren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Maren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Maren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Maren agar tidak terlambat terlalu lagi. Tidak ada Bu. Baik Maren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin. Kita mencari satu materi, ya, berbicara aja. Posisi kontrol manakah yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Manager. Next Bu. Sampai percepat sedikit. Nah, terakhir adalah materi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Tahapan dari segitiga restitusi mulai dari bawah. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, ke atas, kiri atas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Dalam menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah
Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi stabilitas identitas itu adalah membuat anak yang tadinya itu gagal itu bisa menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Next. Tahapan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru bisa berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan? 2. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. 3. Apa yang penting bagi kamu? 4. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu tapi tambahkan sikap lain yang baru. 5. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? 7. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Next. 3. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dalam segitiga restitusi diharapkan pertama, murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Kemarin saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi. Kasus yang pertama adalah anak yang bernama Rivaldi dibully oleh temannya yang bernama Raka. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya serta ingin menonjok si Raka. Rivaldi ingin menonjok Raka karena dia itu emosi. Dia dibully dengan kata-kata mengatakan kata curut, seperti itu. Kemudian kasus kedua, Henry sering terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Memang anak ini sering sekali terlambat ke sekolah, masih begini ya. Jadi kemarin saya melakukan tiga restitusi kepada ketiga anak. Yang pertama kepada Rivaldi, 2 Raka, dan yang ketiga ke Henry. Next. Ini umpan balik mereka setelah mendapatkan restitusi. Terima kasih Bu Lia sudah memberikan pengarahan atas kesalahan yang saya perbuat pada Rivaldi. Saya bersalah sudah membuli Rivaldi dengan kata yang tidak sopan kepadanya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan membuli kepada teman atau siapapun. Next. Dari Mas Henry, terima kasih Bu Lia sudah memberikan solusi atas kesalahan yang saya perbuat. Saya bersalah sudah melanggar peraturan sekolah dengan datang ke sekolah. Saya berjanji akan berangkat sekolah tepat waktu. Ya, terima kasih. Saya bersalah Bu, mohon Bapak ditanggapi mungkin. Dipersilakan Bapak atau Ibu untuk menyampaikan tanggapan atau umpan balik dari materi yang telah dipaparkan. Bisa berwarna. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Ini menarik sekali seperti yang saya katakan di awal Bapak Ibu, bahwa apapun yang disampaikan ini pasti membawa manfaat yang besar. Utamanya di dalam kelas-kelas Bapak Ibu, seperti tadi sudah ditayangkan ya, banyak keyakinan kelas yang membawa aura positif. Tetapi
Bapak Ibu dengan apa yang kita dengarkan tadi? Belum ya? Mari mulai saat ini Bapak Ibu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk memulai keyakinan kelas ini dengan menuliskan kalimat-kalimat positif yang membawa motivasi untuk anak-anak mau belajar, kemudian mau menghormati sesama, mau menghormati guru dan peduli kepada siapapun yang mereka. Itu saja Bu Lia. Terima kasih sekali untuk penyebarluasan informasi hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sangat termotivasi hatinya untuk memulai budaya baik ya budaya positif seperti yang Ibu Lia sampaikan tadi. Semoga anak-anak didik kita di sini pun akan mendapatkan manfaat yang besar dari penyebarluasan informasi hari ini. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda atas tanggapan umpan balik yang disampaikan kepada saya. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan ilmu bagi kita semua. Ibarat kita di penghujung acara hari ini, untuk menutup kegiatan ini, marilah kita bersama membaca hamdalah. Terima kasih kepada Bapak Ibu luar biasa yang telah menyempatkan diri dalam diseminasi hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kehilafan dan kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia aja ya sakit